ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk kita bisa bersama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama untuk memperbaiki kualitas diri kita terkait dengan interaksi kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan pedoman hidup kita, terkhusus tentang bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama Quran. Sebelumnya, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita dan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar sehingga kita bisa lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz dan Ustazah, hari ini saya akan menyampaikan satu materi tentang makharijul huruf. Sebelum kita masuk ke materi, murojaah sebentar. Kemarin telah kita sampaikan tentang definisi ilmu tajwid. Barangkali dari teman-teman ada yang masih ingat apa sih definisi ilmu tajwid yang telah disampaikan oleh ulama-ulama Quran. Monggo barangkali ada yang bisa membantu untuk memberikan jawaban. Yuk, kita interaksi lewat voice nggih. Monggo silakan. Dibuka sendiri mic-nya. Tadi saya mute semua. Silakan dibuka sendiri yang mau menjawab, mau kasih masuk penjelasan. Apa sih definisi ilmu tajwid menurut ulama Quran? Monggo. Bisa menggunakan fitur raise hand barangkali yang ada di sana untuk bisa biar tahu siapa yang berkeinginan untuk menjawab. Monggo murajaah dan sharing sebelum kita masuk ke materi tentang makharijul huruf. Silakan. Ada yang mau? Ustaz, Iya, monggo. mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Ya, luar biasa. Jadi, Baca, definisi. Ustaz. Nah, alhamdulillah, berarti terpahami dengan bagus materi kemarin. Jadi, makharijul huruf, tajwid secara definisi para ulama adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'aitaihi haqqahu wa mustahaqahu minas sifati. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Jadi kemarin kita sampaikan kalau berdasarkan dari pengertian ini, maka ketika kita belajar tahsin, ketika kita belajar tentang tajwid, maka kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama terkait dengan makhraj, kemudian yang kedua tentang sifat. Apa itu makhraj? Apa itu sifat? Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan waktu kita cukup untuk membahas dua materi ini secara dasar. Dan nanti untuk aplikasinya, bagaimana pengucapan huruf per hurufnya, bagaimana menunaikan makhraj dan sifat di masing-masing huruf, nanti bisa diperdalam di halaman masing-masing. Karena materi hari ini sifatnya masih materi global. Gitu. Baik. Kita akan lanjutkan dan kita akan masuk ke
materi makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf ini muqaddimah dari Ibnu Jazari. Dalam nazamnya beliau mengatakan bahwa hendaknya bagi orang yang ingin mempelajari Quran, maka wajib baginya mengetahui yang pertama tentang makhraj dari setiap huruf, kemudian beserta sifatnya agar dapat mengucapkan dengan bahasa yang paling fasih. Jadi fungsi dari makharijul huruf dan sifatul huruf adalah agar kita bisa mengucapkan huruf dengan fasih. Sebentar. Bentar, ada coretan di layar. Bentar. Oke, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian. Apa sih makharijul huruf? Jadi seperti biasa, ketika kita membahas satu materi, maka kita perlu paham, kita perlu samakan dulu tentang definisi. Apa sih materi yang kita bahas, sehingga kita bisa sangat paham tentang, atau kita punya persepsi yang sama tentang materi yang kita bahas. Jadi biar kita searah, bukan yang satu ke barat kemudian yang satu ke timur atau sebaliknya, nanti nggak nyambung lah seperti itu. Baik, makharij, karena kita membahas makharijul huruf, makharij adalah jamak dari makhraj yang artinya tempat keluar. Jadi makharij adalah jamak dari makhraj yang artinya tempat keluar. Kalau kita melihat definisi ini, makharij adalah bentuk jamak, berarti kita bisa memahami bahwa makharijul huruf nanti dia tidak atau lebih dari satu, tidak hanya satu tempat. Jadi 29 huruf hijaiyah nanti keluar dari tempat yang berbeda-beda. Karena kita melihat definisi makharij adalah bentuk jamak, artinya bukan satu. Jadi kalau kita gabungkan makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf. Jadi makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Berarti ada tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Kemudian secara istilah, apa yang dimaksud dengan makharijul huruf adalah suatu nama tempat yang padanya huruf itu dibentuk atau diucapkan. Jadi makharijul huruf secara istilah adalah sebuah nama tempat yang padanya huruf dibentuk atau diucapkan. Jadi 29 huruf hijaiyah itu diucapkan dari tempat yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke alasan. Kenapa sih kita harus belajar makharijul huruf? Kenapa kita harus tahu tempat keluarnya huruf? Yang pertama adalah menjaga lidah kita dari pengaruh dialek atau lahjah. Kita pahami bahwa masing-masing daerah itu punya dialek yang berbeda-beda. Masing-masing daerah punya kekhasan dari pengucapan huruf atau bahasa. Masing-masing berbeda-beda. Sehingga kadang lahjah itu mempengaruhi dari bacaan Quran kita. Ini yang menjadi alasan kenapa kita harus belajar. Agar ketika kita membaca Quran, maka kita tidak terpengaruh dialek kita atau lahjah kita. Contoh,
kalau dialek Jawa itu kan pengucapan huruf J itu kan dengan nafas ya, dengan jelas. Ja itu kan lahjah Jawa. Maka kita harus berhati-hati sebagai orang Jawa ketika mengucapkan huruf jim, maka kita harus hati-hati karena kita sudah terbiasa dengan ja dengan aliran nafas. Padahal ketika kita belajar tentang makharijul huruf, maka kita temukan huruf jim diucapkan tanpa ada nafas yang mengalir. Jadi kita perlu belajar tentang makhraj adalah untuk menjaga lidah kita dari pengaruh dialek atau lahjah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus belajar makharijul huruf adalah untuk mengenal huruf-huruf mutajanis. Mutajanis itu huruf-huruf yang sejenis, huruf-huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Misalkan huruf ta dan huruf ta. Huruf ta dan huruf ta itu keluar dari tempat yang sama. Tapi ternyata dia punya karakter yang berbeda, huruf ta dan huruf ta. Maka kita harus bisa membedakan dua huruf itu. Kemudian kita juga untuk membedakan huruf-huruf mutaqarib, huruf-huruf yang makhrajnya berdekatan. Karena ketika kita tidak mengetahui, maka kita akan kesulitan ketika dua huruf itu berhadapan. Padahal kalau dua huruf itu berhadapan, huruf mutajanis, huruf mutaqarib, itu ketika berhadapan, maka bisa jadi dia ada idgham di sana. Sehingga kita bisa membaca dengan tepat. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjaga lidah kita dari lahan yang menyebabkan perubahan makna. Sehingga ketika kita tahu makhrajnya, tahu sifatnya, maka kita bisa mengucapkan dengan benar, tidak merubah huruf. Tidak merubah huruf. Seperti tadi saya sampaikan, misalkan huruf ta dan huruf ta dan sebagainya. Kemudian ini yang berikutnya, poin berikutnya adalah bagaimana sih untuk kita mengetahui makharijul huruf? Bagaimana kita mengetahui makhraj dari sebuah huruf? Caranya, yang pertama adalah dengan mensukunkan huruf tersebut. Jadi ada satu kaidah di dalam pembelajaran dalam materi tajwid, bahwa satu kaidah huruf hijaiyah ketika berharokat sukun, maka dia menempati posisi awal huruf itu diucapkan. Jadi ketika kita ingin tahu makhrajnya huruf suatu huruf, maka kita bisa dengan cara kita mensukunkan. Ini ada contoh, misalkan huruf ta. Di mana sih letaknya huruf ta? Maka kita ucapkan huruf dengan dikasih sukun. Contohnya misalkan at. Nah, saat sukun itu, maka disitulah letak makhraj dari huruf ta. Kalau kita sementara seperti itu. Nanti kita sampaikan di mana letak huruf ta, tapi kita tahu dulu cara mendeteksinya, apakah makhraj kita sudah betul atau enggak, maka kita sukunkan huruf itu. At, saat sukun, at, berarti huruf ta sudah ada di makhrajnya. Di mana makhraj huruf ta? Sabar, habis ini kita bahas satu persatu. Kemudian contoh lagi misalkan huruf ta, af, misalkan huruf ba, ab, dan lain sebagainya. Ab. Nah, caranya disukunkan. Kemudian cara yang kedua untuk mengetahui makharijul huruf adalah dengan mentasdidkan huruf, kemudian memasukkan huruf dengan harokat. Misalkan ini ada huruf ta. Cara mengetahuinya, pertama sukunkan huruf atau ditasdidkan. Tasdidkan berarti dua huruf, yang satu sukun, yang satu berharokat. At, ta, at, ta. Saat huruf sukun, at, sudah ada di makhrajnya huruf ta, kemudian diucapkan lagi, berarti kita tinggal membuka mulut kita, sudah tertunaikan huruf ta. At, ta. At, ta. Huruf ta, misalkan asfa.
asa, huruf ba, abba, abba, dan seterusnya. Itu cara mengecek, dan ini nanti digunakan untuk latihan mandiri. Latihan mandiri ya. Dan kalau di media online memang agak susah untuk mendeteksi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kelas sehingga kita bisa deteksi satu persatu untuk pengucapan hurufnya. Yang pasti sementara mandiri dulu, gitu. Itu cara mengetahui diri makhraj dari setiap huruf, yaitu pertama dengan disukunkan, kemudian yang kedua dengan ditasdidkan. Lebih tepat atau lebih gampang dengan ditasdidkan. Karena nanti akan kelihatan ketika kita berubah pengucapan dua huruf tersebut, maka makhrajnya berarti masih salah. Jadi ini ya tadi yang saya sampaikan, kaidah huruf hijaiyah ketika mati, ketika sukun maka dia kembali ke posisi huruf awal. Jadi huruf itu kalau sukun, kalau mati kembali ke posisi huruf awal. Ini ya. Jadi bisa dihafalkan. Huruf itu kalau mati kembali ke posisi huruf awal. Ini jadi satu kaidah baku ketika kita belajar makharijul huruf. Baik, lanjut. Sekarang kita sudah mengetahui definisi, kemudian alasan, kemudian cara mendeteksinya, dan sekarang kita masuk ke berapa sih jumlah dari makharijul huruf. Dari 29 huruf hijaiyah, itu berapa sih makhraj terbagi menjadi berapa makhraj? Dalam penentuan jumlah makhraj, dalam penentuan makharijul huruf, ternyata ulama qura itu berbeda pendapat. Jadi kita harus paham bahwa ternyata perbedaan pendapat itu tidak hanya ada di dalam masalah fikih, gitu ya. Bahkan di dalam materi tajwid pun ternyata ada perbedaan. Jadi ulama-ulama berbeda pendapat dalam penentuan jumlah makharijul huruf. Ada yang berpendapat 14, ada yang berpendapat 14, ada yang 16, dan ada yang 17. Nah, ada 14, 16, dan 17 dan pendapat yang terakhir 17 tempat itu adalah pendapat jumhur ulama. Di antaranya ada Imam Ibnul Jazari, penulis Matan Jazariyah, berikut para murid-muridnya tentunya. Dan ini yang kita pakai. Yang kita pakai di Indonesia dan kebanyakan menganut mazhab Jazariyah, sehingga mengambil yang 17 tempat. Jadi ingat ya, makharijul huruf ada 17 tempat. 29 huruf hijaiyah dibagi menjadi 17 tempat. Artinya ada tempat-tempat nanti yang satu tempat dia keluar beberapa huruf. Ini yang jadi harus kita benar-benar perhatikan gitu ya. Satu tempat ada beberapa huruf. Misalkan contoh huruf ta, huruf to, dan huruf dal. Itu satu tempat. Dia keluar dari ujung lidah menyentuh pada pangkal gigi seri bagian atas. Kalau ternyata tiga huruf itu sama tempatnya, maka kita harus bisa membedakan. Kan nggak mungkin diucapkan dengan sama tiga huruf itu. Tempatnya sama, tapi tentunya cara pengucapannya berbeda. Kalau sama, tentunya tidak akan ada tiga huruf. Itu kaidah secara logika kita. Baik, lanjut sebentar. Nah, sebelum kita membahas detail tentang makharijul huruf, maka yang harus kita pahami adalah kita harus tahu anatomi tubuh kita. Karena makharijul huruf nanti melibatkan 3 anggota tubuh kita. Jadi ini gambar dari anatomi tubuh kita. Ada tenggorokan. Ada tenggorokan di sini. Kemudian ada rongga mulut dari sepanjang ini sampai ke belakang. Ini rongga mulut. Kemudian ada alisan lidah kita
sudah insya Allah sudah familiar gitu nih. Kemudian ini yang kadang ini yang belum familiar di kita adalah langit-langit mulut kita. Langit-langit mulut kita terbagi menjadi dua. Ada langit-langit lunak bagian pangkal, kemudian ada langit-langit keras yang berwarna kuning ini. Kemudian satu lagi ada rongga hidung. Nah, inilah yang bersinggungan dengan pengucapan huruf kita. Satu kelewat ada mulut kita. Kita harus paham letak-letaknya karena ini nanti yang akan berhubungan dengan pengucapan huruf. Pengucapan huruf hijaiyah nanti akan berhubungan dengan anatomi ini. Ada berhubungan dengan rongga mulut, ada berhubungan dengan alisan, dengan lidah kita, ada yang berhubungan dengan mulut kita, dua bibir kita, ada dengan rongga hidung, ada dengan tenggorokan, dan lain sebagainya. Maka kita harus paham dulu tentang anatomi ini. Jadi teman-teman bisa mulai di rasa-rasa gitu ya. Oh, tenggorokan itu sebelah mana sih? Tenggorokan sebelah sini. Oh, kalau lidah, lisan mah itu gampang gitu loh. Kemudian rongga mulut itu yang sebagian ini, rongga di antara dua langit-langit kita, itu rongga mulut. Kemudian langit-langit ada yang bagian belakang, ada bagian depan, ada langit-langit lunak, ada langit-langit keras. Gitu. Itu bentuk atau anatomi tubuh kita yang harus kita pahami agar kita bisa mempelajari makhraj huruf dengan lebih pas. Kemudian apa berikutnya yang harus kita pahami juga adalah tentang anatomi gigi kita. Karena pengucapan huruf hijaiyah itu bersinggungan dengan lidah kita, kemudian dengan gigi kita. Dua hal itu yang harus kita pahami. Jadi gigi kita terbagi seperti ini, ya. Ada gigi seri, bagian ujung, bagian depan, kemudian ada gigi samping, ini ada gigi taring, kemudian ada gigi geraham. Nah, dari gigi kita nanti yang banyak dipakai adalah yang sebelah sini. Yang banyak dipakai adalah gigi seri, kemudian gigi geraham. Ini sebelah sini. Nah, ini nanti yang dipakai dalam makhrijul huruf. Baik, itu secara sekilas tentang anatomi tubuh kita. Kemudian satu lagi yang harus kita tahu juga ketika sebelum kita membahas makhrijul huruf lebih detail tentang anatomi dari lidah kita. Tadi sudah saya singgung bahwa pengucapan huruf terkait dengan lidah, terkait dengan gigi kita. Maka lidah kita terbagi seperti ini teman-teman. Untuk belajar makhrijul huruf, yang pertama ada pangkal lidah. Jadi lidah bagian belakang. Kemudian ada tengah lidah. Kemudian ada tepi lidah yang berwarna hijau. Kemudian ada ujung lidah. Jadi teman-teman harus mulai bisa punya gambaran kalau dikatakan ujung lidah itu berarti yang bagian sini. Kalau dikatakan tepi lidah, kemudian itu berarti bagian tepi. Kalau tengah lidah berarti bagian ini, kalau pangkal lidah bagian ini. Maka kita harus paham gitu nggih. Kita harus paham sehingga punya gambaran yang jelas tentang makhraj, tentang bagaimana pengucapan huruf nantinya. Baik, itu tiga anatomi tubuh kita. Ada bagian mulut kita, kemudian ada gigi kita, dan ada lidah kita. Mudah-mudahan bisa dipahami begitu nggih. Baik. Kita masuk ke pembahasan lebih detail tentang makhrijul huruf. Barangkali sampai di sini. Sebelum kita masuk, ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas atau bagaimana? Monggo, silakan. Kalau ada yang menyampaikan, bisa saya buka dulu mic-nya. Monggo, gunakan fitur raise hand atau gunakan fitur raise hand, kemudian saya akan bisa dibuka mic-nya untuk kalau barangkali ada yang mau bertanya. Monggo, teman-teman. Cukup? Cukup jelas? Atau cukup bingung?
Baik, cukup ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita lebih detail membahas tentang makharijul huruf. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan tentang makharijul huruf bahwa menurut Imam Ibnu Jazari, makharijul huruf terbagi menjadi 17 tempat. Tetapi 17 tempat itu ternyata diringkas lagi, dikelompokkan lagi menjadi 5 besar. Ada 5 besar dari makharijul huruf. Yang pertama disebut dengan al-jawfu. Al-jawfu. Apa itu al-jawfu? Al-jawfu adalah rongga mulut. Masih ingat tadi gambaran rongga mulut seperti apa? Adalah al-jawfu. Kemudian yang kedua disebut dengan al-halqu. Al-halqu artinya tenggorokan. Masih ingat tenggorokan di sebelah mana tadi? Kemudian yang ketiga disebut dengan al-lisan. Al-lisan artinya lidah kita. Kemudian yang setelah al-lisan, maka bagian yang keempat disebut dengan as-safatan atau as-safatani. Apa itu as-safatani? As-safatani adalah 2 bibir kita. Maka tadi saya sampaikan, ingat-ingat betul teman-teman, ketika diucapkan dengan 2 bibir, maka teman-teman sudah punya gambaran sebelah mana. Kemudian yang kelima disebut dengan al-khoisum, yaitu rongga hidung. Al-khoisum artinya rongga hidung. Masih ingat? Jadi yang pertama tadi apa? Al-jawfu, kemudian al-halq, kemudian al-lisan, as-safatani, dan al-khoisum. Ingat-ingat, biasanya ini sering keluar ketika ujian akhir gitu ya. Atau sering diulang, baik di halaqah atau di kelas, biar kita refleks gitu ya. Ketika disebut makharijul huruf terbagi menjadi 5. Apa saja? Al-jawfu, al-halqu, al-lisan, as-syafatani, dan al-khoisum. Ada rongga mulut, kemudian tenggorokan, kemudian al-lisan, lidah kita, as-syafatani, 2 bibir, dan al-khoisum atau rongga hidung. Baik, kita masuk ke yang lebih detail. Kita akan bahas yang pertama tentang al-jawfu. Al-jawfu artinya rongga mulut dan tenggorokan. Masih ingat ya tadi rongga mulut itu di sebelah mana? Baik. Dari makhraj al-jawfu, teman-teman, huruf yang keluar dari makhraj al-jawfu adalah huruf-huruf mad. Huruf mad. Huruf mad adalah huruf yang panjang. Jadi kalau kita mengucapkan bacaan panjang, misalkan a, maka yang keluar dari sana adalah makhraj atau huruf itu keluar dari makhraj al-jawfu, rongga mulut kita. Jadi dari sini. Dan makhraj al-jawfu adalah salah satu atau termasuk dalam makhraj muqaddar. Jadi makhraj itu ada 2. Ada makhraj muqaddar, kemudian makhrajnya tidak bisa ditentukan di mana. Jadi hanya dikira-kira saja. Maka makhrajnya panjang dari rongga mulut, dari depan sampai ke belakang sini. Huruf yang keluar di sana adalah huruf mad. Huruf mad ada 3, ada alif, kemudian ada waw sukun,
kemudian ada ya sukun. Jadi ketika kita mengucapkan alif, kemudian wawu, kemudian ya, ketika 3 huruf itu dalam posisi sebagai mat, sebagai bacaan panjang, maka dia keluarnya dari rongga mulut kita. Sehingga kita buka dengan buka yang lebar begitu. Ini contohnya ada huruf di sini, ada ma, kemudian mi, mu, ada nu, hi, ha, dan seterusnya. Jadi dua-duanya ketika huruf itu ketika diucapkan ini ya, contohnya ini huruf alif, dia berfungsi sebagai mat karena didahului dengan huruf berharokat fathah. Kemudian ada ya sukun didahului dengan huruf berharokat kasrah. Kemudian ada waw sukun didahului dengan huruf berharokat dhammah. Maka ketiganya menjadi bacaan mat atau bacaan panjang. Ma, mi, mu. Contoh lagi ada nu, hi, ha. Sekaligus sekalian saya bahas di sini untuk pengucapan huruf-huruf vokal. Ada ma, mi, mu, atau a, i, u. Agar bacaan Quran kita bagus, agar bacaan Quran kita lebih sempurna, maka ada kaidah, 3 kaidah dasar yang harus kita perhatikan. Yang kaidah yang pertama adalah ketika kita mengucapkan huruf fathah. Di buku sudah dituliskan ya ketika membahas makhraj al-jawfu, maka ada kaidah pengucapan huruf fathah dengan diucapkan huruf fathah diucapkan dengan membuka mulut kita dengan sempurna. Jadi ketika mengucapkan huruf fathah, ma, mulut kita buka. Ma, dibuka dengan sempurna. Ma. Kemudian kalau mengucapkan huruf kasrah, kita ucapkan dengan menurunkan rahang kita. Kalau bahasa lebih simpelnya, huruf kasrah diucapkan dengan meringis. Mi. Kemudian huruf dhammah diucapkan dengan memonyongkan bibir kita. Mu. Jadi ma sempurna dibuka, ma, mi, mu. Dan ini harus sempurna. Karena kalau tidak sempurna, maka bacaan Quran kita akan berubah. Contoh, misalkan fathah, ketika tidak diucapkan dengan sempurna, biasanya berubah dari A jadi E atau jadi O. Yang sering kita temukan kasus ketika membahas atau ketika membaca lafaz Allah. Allah, A-nya sering berubah menjadi O. Padahal alif fathah itu bacanya A. Tapi ketika digabungkan dengan lafaz Allah biasanya berubah menjadi A. Allah. Harusnya A. Allah. Gitu. Kemudian harokat kasroh sering berubah atau tidak sempurna dalam meringisnya sehingga berubah menjadi E. Sering berubah menjadi E. Misalkan aro'aita alladzi, maka ketika tidak sempurna sering berubah menjadi aro'aita. Dan itu nggak boleh. Kemudian dhammah biasanya kurang monyong juga. Begitu. Nanti lebih jelas bisa dibahas, bisa dipraktekkan dan ditanyakan di halaman masing-masing. Baik, itu makhraj al-jawfu, makhraj yang pertama, yaitu rongga mulut. Huruf yang keluar dari rongga mulut adalah huruf-huruf mat. A, I, O. Kita masuk ke makhraj yang kedua, yaitu makhraj al-halq. Masih ingat al-halq adalah tenggorokan. Tenggorokan sebelah sini. Tenggorokan itu dari atas, dari sebelah sini kita. Al-halq. Huruf yang keluar dari al-halq nanti ada 6, atau yang sering disebut dengan huruf-huruf idhar. Dan al-halq terbagi menjadi 3 bagian.
ada aqsal halq, pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Kemudian wasatul halq, tenggorokan bagian tengah. Kemudian adnal halq, tenggorokan bagian atas, dekat dengan pangkal lidah. Jadi ingat-ingat, al-halq terbagi menjadi 3. Aqsal halq, tenggorokan bagian bawah. Di sana nanti keluar 2 huruf, ada hamzah, kemudian ada ha. Kemudian wasatul halq, tenggorokan bagian tengah. Di sana keluar 2 huruf juga, ada huruf ha, ada huruf a. Ha, a, keluar dari tenggorokan bagian tengah. Kemudian yang tenggorokan bagian atas, di sana keluar 2 huruf juga, ada huruf kha, ada huruf gha, ada huruf kha, ada huruf ghain. Jadi tenggorokan bagian bawah bisa diurutkan. Bawah itu ada hamzah, ada ha, kemudian tengah ada ha, ada ain, kemudian tenggorokan bagian atas ada kha, ada ghain. Bagaimana pengucapannya? Masing-masing huruf nanti diperdalam di halaqah masing-masing. Jadi kali ini saya hanya akan secara cepat, secara singkat menunjukkan tempat-tempat keluarnya dan bagaimana cara mengetahuinya. Begitu. Agak cepat, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini kalau tadi untuk mengetahuinya, untuk melatih makhraj al-halq dengan cara ditasdidkan. Bagi yang sebelah sini ada hamzah, jadi kita tasdidkan a, 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 a. Jadi a ketika sukun kemudian kita ucapkan lagi, itu tidak merubah dari posisi makhrajnya. Teman-teman kalau bisa melihat, nanti bisa dipraktikkan sendiri. Ketika membaca a, itu bagian bawah yang bergetar harusnya. A, ketika diucapkan juga bagian bawah. A, itu. Kemudian huruf berikutnya, tenggorokan bagian bawah adalah huruf H. Ha. Hati-hati, huruf H ada di tenggorokan bagian bawah. Kesalahannya sering terjadi huruf H itu diturunkan sampai huruf dada, sampai ke dada. Ha, sampai ke dada. Itu adalah pengucapan yang kurang pas atau pengucapan yang salah. Karena dalam makhrijul huruf tadi, yang 5 tadi kita tidak temukan makhraj as-sadr, makhraj dada. Adanya al-halq, tenggorokan. Walaupun tenggorokan paling bawah. Jadi ketika membaca huruf H, hati-hati jangan sampai turun ke bawah. Jangan sampai ke dada. Biar kelihatan fasih gitu ya, biasanya diucapkan sampai ke dada. Gitu. Naikkan sampai ke tenggorokan bagian bawah. Kemudian kalau huruf H, maka dia di tenggorokan bagian tengah. Teman-teman bisa praktekkan. Walaupun saya nggak lihat ya, karena layar saya nggak cukup untuk melihat semua. Sambil diraba tenggorokan bagian tengah, ketika pas harusnya tenggorokan bagian tengah yang bergetar. Kemudian dia diucapkan dengan bersih. Kemudian huruf ain sama, masih di tenggorokan bagian tengah, ada gitu. Kemudian huruf kha dia ada di pangkal tenggorokan bagian atas. Jadi hampir dekat dengan pangkal lidah kita. Kha. Sama ketika mau ngecek, teman-teman bisa raba bagian sini, bagian pangkal sini, tenggorokan, kemudian ucapkan kha. Jadi sukun, kemudian kha, tinggal kita buka mulut kita. Nggak boleh berubah sebelah sini. Kha. Dan hati-hati, tadi sudah saya singgung, pengucapan huruf fathah
harus dengan membuka mulut kita. Huruf kha harus diucapkan dengan tetap terbuka. Kha, bukan kha. Ingat ya, huruf kha nggak boleh monyong ketika harokatnya fathah. Karena yang bisa monyong adalah huruf ketika berharokat domah. Masih ingat ya? Jadi saya bahas. Sehingga ketika harokatnya fathah tetap terbuka. Akha, begitu. Kemudian huruf ghain sama di pangkal sini. Agha, dan pengucapannya nggak boleh monyong. Bukan agha, bukan gha, tapi gha, atau gha, ri, ru, dan seterusnya. Itu ya pengucapan al-halq. Mungkin monggo barangkali ada yang mau sekilas untuk mencoba ngecek, monggo biar kita lebih interaktif nih, biar saya juga bisa istirahat. Monggo bagi yang mau coba, saya kasih kesempatan. Ya, silakan gunakan fitur raise hand untuk barangkali mau disemak untuk pengucapannya secara makhraj, bukan secara sifat gitu nih. Monggo gunakan fitur raise hand, nanti silakan dibuka mic-nya. Ya, Pak. Ini oke. Ya, Mbak Ani silakan. Yang mana, Pak? Ya, 6 huruf itu boleh. 6 huruf. Ya. Hilang. Gambarin gini. No. Kan sudah ada hamzah, ada ha. Sudah paham ya? Ada hamzah, ha, kemudian ain, ha, ghain, dan kha. Slide-nya saya tutup masalahnya. Yuk. Iya. A. A. H. A. O. A. O. Awas. Ain, bukan nga ya. Yuk. A. Ain. Terus. Kha. Coba huruf kha. Gimana, Pak? Huruf kha coba. Akha. Ya. Mana betul itu? Akha gitu ya. Ya. Satu lagi huruf ghain. Agha. Ya. Oke. Karena ini fasilitasnya terbatas nggih. Jadi barangkali mungkin tidak maksimal. Ada yang mencoba lagi setelah Mbak Hani dan Mbak Ana? Cukup? Boten, Pak. Sinten niki? Cukup nggih? Baik. Kita lanjutkan. Bentar, share screen lagi. Baik. Selesai untuk makhraj al-halq, ada 6 huruf. Yang ini sering disebut dengan huruf-huruf idhar. Ada idhar khalqi. Idhar halqi, masih ingat ya? Ketika kita belajar tajwid ada idhar halqi, ada 6 huruf. Ada hamzah, ha, ain,